Kirain yang seperti itu. Lanjut kita ke obrolan yang lain mungkin ya. Karena ini terlalu serius nih lama-lama nih. Iya Saya pengen tuh dong. bercanda random hal apapun gitu. Saya pengen tanya nih. Lombok ya, Ya. daerah Mas sendiri. Mungkin Mas tinggal lama di sana atau mungkin apa langsung pindah kota atau seperti apa? Memang lama dan lahir di Lombok. Saya kalau lahir emang Nah, hari ini saya mendatangkan orang pertama, spesial, eksklusif. Beliau ini adalah seseorang yang intelektual, pinter, sahabat saya sejati. Makanya dia orang pertama yang masuk konten kali ini. Langsung saja, nggak usah berlama-lama dan nggak usah bertele-tele, kita panggilkan saja. Yaitu, nah ini dia guys, orangnya. Selamat datang Mas. halo Mas Sofyan, terima kasih Mas telah Sofyan. mengundang saya. Sama-sama. Jadi, Kami minum dulu nih. oh boleh silakan minum. Aduh, silakan minum. Gimana rasanya? Dingin. Oh dingin. Manis nggak? Ada manis-manisnya. Ah, udah masuk ini aja nih. Mau masuk apa namanya iklan aja nih. Ikan aja nih, oke. Mas Ibrahim. Jadi kan ini awal nih konten pertama podcast asing. Jadi saya tuh pengen kita tuh ngobrol hal random apapun itu, dan Mas ini orang eksklusif yang datang pertama konten ini. Nah, cuman sebenarnya Gimana? kalau saya sendiri ya, Ya. sebenarnya jangan eksklusif. Eksklusif itu untuk orang-orang spesial, maksudnya Asik. orang-orang yang Oke. memang di situ ya emang ada banyak hal yang bisa kita ambil dari situ. Siap. Cuman kalau menurut saya sendiri ini cukup konten pertama dan eh, bukan eksklusif. Oke. Ini ya istilahnya mungkin kita uji coba dulu ya Coba, apa gitu. boleh. Jadi Bisa ya, disebut seperti itu. ya semoga nantinya kita bisa lebih Produktif. lebih banyak lagi ntar mendapatkan banyak hal dengan mengundang teman-teman kita yang lain yang emang lebih banyak hal yang bisa kita ambil dari sana sebenarnya. Betul. Jadi pertama nih kita ngobrol yang tipis-tipis dulu lah mungkin. Perkenalan dulu dong. Iya, maksudnya itu dulu. Oke, Mas. siap. Perkenalan dulu, silakan Mas memperkenalkan diri kepada penonton-penonton yang bakal nonton dan insya Allah rame nih. Oke, insya Allah ramai. Semoga Insya Allah ramai. rame dan kita juga kalau kalian support, kalian semangat, dukung terus, kita bakal produktif. Satu hari satu konten, Bisa kita? insya Allah. Insya Allah bisa. Oke. Ada Ya, insya Allahnya nih. Insya Allah. Oke, siap. Oke. Karena melihat kondisi dan sikon gitu, sekarang tuh seperti kayak cuacanya kurang mendukung, ntar ada suara dari mana seperti itulah. Jadi pertama nih saya pengen dengar dulu nih, penonton juga pengen tahu mungkin Mas orang mana, namanya siapa, kegiatan apa dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin di sekarang ya di 2025 ini awal 2025 konten pertama saya perkenalkan, nama saya Adib Ibrahim, asal Lombok ya, asal saya Lombok dari ya? Lombok, Indonesia ya, asal Lombok. Saya di 2025 ini sekarang sedang menempuh kuliah di Zaitunah, Ya. tepatnya di kampus Hadoroh, dan saya mengambil jurusan Quranul Hadis, Ulumul Quranul Masya Hadis Allah, gitu. Masya Allah. Masya Allah sekali. Sekali. Ya, Nesbit. Sebenarnya di Indonesia ini menarik kalau menurut saya, dan maksudnya alasan saya ke Tunisia pun sebenarnya awal mula saya nggak tahu kenapa saya ke Tunisia sebelumnya, dan saya tidak mengenal. tidak terduga nih. ke Tidak Tunisia. tidak terduga. Iya, iya. Karena memang saya awalnya tidak kenal Tunisia dan Ya, ya. tidak tahu Tunisia seperti apa, nggak tahu kalau bahwasanya ada negara yang bernama Tunisia dan Zaitunah itu apa, itu nggak tahu sama sekali gitu ya. Dan ketika itu pun saya sudah tidak ingin untuk sekolah, nggak ingin kuliah ketika itu, karena emang saya gap dari ya, maksudnya jeda saya ketika lulus SMA sampai saya bisa kuliah itu kan 3 tahun. Iya. Nah, maka pokoknya karena setelah 3 tahun itu saya merasa kayaknya saya terlambat untuk sekolah, maka akhirnya saya kerja saja gitu. Nah, Untuk apa saya Putus kuliah? asa tuh. Hah? Putus Asa. asa. Ada di saat itu. Ada. Itu saya putus asa. Cuman ketika itu memang ada seseorang yang
memaksa saya untuk kamu harus kuliah, dan akhirnya dan menyuruh saya untuk ke Zaitunah. Dia yang mengirim saya ke sini. Masya Allah, sangat tersentuh, tapi ada nilai-nilai di dalam cerita Masnya. Kita mau bikin konten Islami nih. Enggak lah, ini kita ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai karena masih tadi membahas tentang Tunis dan lain sebagainya. Masuk ke universitas ini gimana ceritanya. Dan yang saya penasaran itu ya, karena kan kita sudah lama nih di Tunisia dan kita udah banyak mengenal tentang Tunisia dan banyak konten juga di mana-mana tentang Tunisia, inilah makanan dan lain sebagainya. Kita tidak terlalu mengarah ke arah sana. Saya ingin bertanya tentang kayak gimana sih dulu Mas Ibra sebagai seorang yang dulunya ya kan, gap 3 tahun tuh buat sekolah dan sebagainya, dan dipaksa oleh seseorang untuk kuliah dan sebagainya, itu di posisi itu tuh apa yang Mas rasakan? Oh ya, mungkin karena ketika saya itu kan memang saya melihat teman-teman saya sudah sudah kuliah, sudah hampir lulus gitu, sedangkan selama gap 3 tahun itu saya tidak, bukan berarti saya tidak mendaftarkan diri saya untuk kuliah. Betul, oke. Saya 3 tahun itu mencari kuliah. Oke. 3 tahun itu mencari kuliah di mana saya harus kuliah. Karena saya emang dari dulu, dari SMP pun saya sudah berpikir kelihatannya dunia perkuliahan sangat enak, saya sangat menarik bagi saya dari kecil gitu. Karena emang saya mungkin saya hidup di lingkungan yang beberapa diantaranya memiliki akademik yang sangat baik. Iya. Maka saya justru syukurnya terpengaruh oleh orang-orang dengan akademik yang baik. Maka dari itu saya berpikir memang dari kecil saya harus kuliah. Walaupun belum saatnya saya kuliah, masih jauh sekali saya untuk kuliah. Saya harus pilih gitu. Walaupun ketika waktu itu tiba, saya sudah mencoba untuk daftar manapun dan tidak ada yang menerima saya. Ya sudah gitu, akhirnya saya memutuskan untuk kelihatannya saya harus bekerja daripada saya hanya mencari perkuliahan dan belum tentu saya dapat. Selama 3 tahun itu saya tidak menghasilkan apapun, lebih baik saya mencari kerja terlebih dahulu. Kalau belajar ya belajar bisa sambil bekerja. Kerja maksud saya adalah ya kalau mau belajar aja gitu. Kenapa harus di instansi gitu? Kenapa kita harus kayak aku kuliah dulu baru belajar, aku sekolah SMP SMA baru belajar gitu? Emang kalau kita tidak sekolah kita tidak belajar? Nah, seperti itu. Belajar aja udah, ngapain, buat apa? Oke. Sangat apa ya, membuat saya berpikir kayak saya sama nih dulu pemikirannya kayak Mas kayak gitu. Jadi kayak sedang menyatukan pemikiran kita dulu sebelum kita berangkat ke sini. Jadi kayak gitu. Kalau dulu sih saya ya, kalau membahas dulu pengen kuliah atau tidak tuh kayak dulu tuh keinginan banget gitu kuliah tuh, keinginan banget karena saya pikir kuliah tuh asik, bisa kenal banyak orang dan tidak kayak sekolah-sekolah biasanya gitu, kayak kita bisa explore apa aja gitu tentang kuliah dan sebagainya. Seperti itulah kita dulu memang ada di titik kayak kita pengen kuliah, kita ada pengen langsung kerja, kita ada pengen langsung udahlah nikah aja, mungkin ada pemikiran yang seperti itu. Lanjut kita ke obrolan yang lain mungkin ya, karena ini terlalu serius nih lama-lama nih. Iya, saya pengen tuh bercanda random hal apapun gitu. Saya pengen tanya nih, Lombok ya, daerah Mas sendiri, mungkin Mas tinggal lama di sana atau mungkin apa langsung pindah kota atau seperti apa? Memang lama dan lahir di Lombok? Saya kalau lahir saya lahir di Lombok. Saya lahir di Lombok, akan tetapi maksudnya saya banyak berpindah tempat. Jadi emang saya lahir di Lombok. Ya. Kan orang tua saya baik itu bapak maupun ibu saya Lombok Timur, Lombok Barat seperti itu.
Jadi karena Lombok Timur dan Lombok Barat itu yang daerah saya itu memiliki tradisi yang hampir kebalikannya. Contohnya? Di daerah ibu saya, apalagi terutama keluarga ibu saya itu adalah orang-orang yang sangat melihat akademik, kayak kamu sekolah, kamu ranking berapa, Iya. nilai kamu berapa, Iya, gitu. betul. Dia dan sampai istilah perbandingan itu ada di situ karena memang sangat melihat akademik sekali di ibu saya itu. Tapi kalau di bapak saya orang melihat harta. Bapak saya itu apa di kawasan itu lah orang melihat harta. Anak kecil itu sudah bisa menghasilkan uang. Masya Allah. Makanya Gila. makanya saya juga ketika kenapa saya sekolah itu di Lombok Timur bukan di Lombok Barat, karena ayah saya tahu kalau saya sekolah di Lombok Barat itu berhasil, ya kemungkinan berhasil ada gitu. Akan tapi tidak sebaik di lingkungan Lombok Timur, karena di Lombok Timur tempat saya itu adalah lingkungan yang agamis gitu ya. Yang agamis, kemudian akademik itu sangat diperhatikan. Dan mungkin yang perlu teman-teman ketahui adalah Gimana nih? kalian kalau mengetahui NW Nahdlatul Wathon, yang mana NU dan Muhammadiyah berasal dari sana, itu saat ini hanya mungkin menurut saya yang saya lihat itu hanya bertahan di Lombok saja. NW Nahdlatul Wathon itu bertahan di Lombok sampai saat ini. Jadi kalau kalian menyebut NW itu sudah pasti Lombok. Gitu ya. Karena kalau kita lihat NU ke Jawa, Iya. Jawa betul, Timur, betul. NU gitu. Muhammadiyah juga gitu. Pokok di luar Lombok. Tapi kalau NU Muhammadiyah ada kan di Lombok ada. Kan tapi ajaran NW itu paling banyak dipegang. Yang mana adalah kakeknya orang tua dari NW Muhammadiyah. Gitu. Makanya hizib itu masih sangat kental ada di. Tapi Mas ini lama di Lombok Barat? Saya setengah-setengah. Jadi saya tuh emang produk saya mengatakan saya produk analisa. Kayak percobaan. Saya istilahnya percobaan orang tua ya. Istilahnya percobaan, tapi percobaan orang tua yang percobaan pemikiran orang tua. Yang mana pemikiran orang tua saya itu ya akademik. Kayak misalkan saya dari kecil terus sudah berpikir bahwasanya sekolah formal yang ada itu hanya sekolah-sekolah yang hanya kayak asal ada aja, apa istilahnya itu? Asal ada aja maksudnya? Kayak formalitas. Formalitas. Iya, formalitas itu aja. Kebanyakannya main sebenarnya. Betul. Itu pikiran saya. Betul. Itu saya dari itu sudah berpikir sebenarnya. Dewasa sekali ya Anda? Iya, karena saya tidak memiliki teman bermain. Seperti itu. Kayak saya kecil emang mungkin saya taman kanak-kanak iya. Mas setelah taman kanak-kanak saya tidak sekolah. Kebalikan dengan saya tidak taman kanak-kanak, saya SD langsung. Saya tidak kanak-kanak iya, tapi setelah taman kanak-kanak selesai, saya diasuh langsung oleh orang tua. Jadi emang didikan orang tua dari kecil. Iya. Jadi emang saya memiliki mungkin pikiran yang terlalu simpel dan ya mungkin bisa dikatakan ketika itu saya berpikir kayak apa sih yang diajarkan di sekolah-sekolah. Mungkin ketika itu saya kan masih SD. Iya. Nah, di SD apa yang diajarkan itu mungkin pelajaran pada umum, matematika, IPA, IPS gitu kan, terus ya yang lainnya ekonomi gitu. Ekonomi belum ada ya kalau awal-awal SD.
Cuman di situ saya pikir, apa itu matematika? Mungkin kembali ke apa itu matematika gitu. Apa sih yang diajarkan matematika di awal-awal SD? Itu hitung-hitungan. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Saya berpikir kalau hanya seperti itu saya juga bisa tanpa harus sekolah. Untuk apa ya sekolah? Sampai berpikir seperti itu ya. Mungkin karena karena orang tua saya yang menanamkan hal itu, kayak mulai diajarkan kritis dari sejak kecil gitu, kayak kamu untuk apa sih ini, kamu untuk apa sih ini, ada alasan untuk itu. Jadi emang ketika itu ditanamkan bahwasanya sekolah itu adalah tempat mencari teman dan bermain, kan belajar. Kamu kalau mau belajar, baca buku. Iya, iya. Berarti memang sudah dari kecil tuh masalah akademis tuh udah mulai digembleng banget ya. Iya, sudah mulai dari ditekan kecil, banget ya. ya. Saya nggak relate nih sama masnya, karena saya berpikiran sebaliknya dengan mas. SD itu kayak main-main nggak sih, kayak kita have fun nggak sih di sana tuh. Di SD tuh ya mungkin kelas 1 kelas 2 lah. Saya belum sampai tuh pemikiran kayak apa sih belajar matematika, saya bisa kok belajar sendiri kayak gini. Saya belum sampai tuh ke sana tuh. Belum sampai ke tahap kayak Ya mungkin ya kalau menurut saya itu mungkin ya, karena lingkungan orang tua faktor sih, menjadi faktor. Ya, karena gini kebetulan banyak dari dosen-dosen universitas yang ada di Lombok itu sering berkunjung ke rumah. Masya Allah, keren banget sih. Jadi setiap ada, saya tuh mungkin jarang bermain, jadi setiap orang tua ngobrol, saya selalu ikut di situ, ikut duduk aja, walaupun saya nggak ngerti apapun, saya ikut duduk aja, kayak duduk kayak gitu selama 3 tahun itu saya kayak gitu. Jadi emang cuma kalau dibilang kamu punya teman, tidak, saya punya teman. Kayak saya mau tanya dari yang saya dengar ya dari awal tadi, kayak mas bilang saya nggak punya teman. Saya pengen tanya tuh, kan kalau maksud yang mas maksud itu kayak saya nggak punya teman, saya karena habis TK saya nggak sekolah gitu. Jadi kayak nggak ada tuh lingkup anak-anak SD yang satu temen gitu. Nah, saya mau tanya, ada nggak sih yang di lingkup mungkin tetangga atau teman-teman yang dulu TK gitu, ada kan? Tapi ada teman itu ya, jadi saya TK di Lombok Timur nih. Setelah saya menyelesaikan TK di Lombok Timur, saya dipindah ke Lombok Barat. Bisa dididik di Lombok Barat. Oh, makanya. Pindah. Ngerti. Sosial baru. Mungkin teman baru ya, oke. Saya di situ kenal dengan orang-orang kampung situ. Karena di Lombok Barat pun saya bukan mungkin orang, kalau kita berbicara daerah orang tua saya, ayah saya asli itu daerah kota, maksudnya daerah kota yang memang metropolitan, itu yang memang menjadi pusat ekonomi situ ketika itu. Nah, akan tapi saya tidak disimpan di situ oleh ayah saya. Ayah saya justru mendidik saya di tempat yang terpencil. Ada daerah terpencil di Lombok itu yang emang kampung sekali, dan jalan ke sana pun masih rusak. Oke, berarti ayah di kota, mas dibawa ke desa terpencil ini lah di Lombok gitu. Dan ayah saya akhirnya mendirikan rumah di situ, mendirikan tempat. Jadi bolak-balik gitu ayah? Tidak. Atau gimana? Pindah. Oh, jadi memilih untuk pindah ke desa. Untuk ke desa, ke kampung itu, dan mendirikan instansinya, yayasannya sendiri. Walaupun sampai saat ini pun itu tidak ada kejelasan sebenarnya, karena banyaknya polemik program-program yang terjadi, dan yang kita ketahui maksudnya tidak semua orang mau membantu yang gitu ya. Mungkin kita nggak bakal membahas ke sana gitu. Nah, saya pengen tanya nih, karena mas kan SD di daerah yang berbeda, tapi masih satu Lombok tapi di daerah yang berbeda, dan pindah SD TK maksud saya pindah ke daerah yang baru. Itu gimana tuh adaptasi mas dengan orang-orang baru, mungkin teman baru, ya kan, tetangga-tetangga baru tuh gimana tuh? Ya mungkin di awal yang seumuran sama mas ya. Seumurannya. Mungkin awal-awal saya memang introvert. Iya, saya dibilang introvert, saya tidak introvert. Enggak sih. Tidak, justru extrovert dulu. Saya juga nggak menilai mas introvert. karena kelihatan. Orang ini nih sangat bisa masuk ke golongan manapun. Saya bisa jamin kata-kata itu. Ya, cuman dulu saya emang
memang ini apa, saya itu selalu melihat situasi, Iya, iya. melihat situasi. Jadi saya emang TK selesai, terus saya dipindah ke Lombok Barat. Ah, Lombok Barat di ada daerah satu kampung di sana. Situ saya bergaul dengan teman-temannya, ada dengan orang-orang kampung situ gitu. Akan tapi saya ayah saya membuatkan jadwal sendiri, karena kan istilahnya dibuat jadwal ya. ya dia punya jadwal sendiri, dia jadwal belajar. Jadi ketika teman-teman saya sekolah kan SD kan, saya TK selesai kemudian masuk ke tahap jenjang SD ya pada saat. Nah, ketika teman-teman saya pergi sekolah, saya tidak pergi sekolah, hanya di rumah. Akan tapi saya belajar dengan pelajaran yang disiapkan oleh orang tua. Berarti yang mengajar siapa? Orang tua saya. Oh. Kamu ini. Iya, 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 Jadi iya, iya. karena yang namanya TK mungkin nulis pun belum begitu lancar Iya, ya, nulis betul, mungkin betul. cuma bisa nulis sedikit, masih kayak cacing Iya, nggak iya, apa iya. gitu kan, terus baca juga masih AO gitu Iya, kan. iya. Akhirnya ya udah, saya dikasih buku bacaan, kemudian buku tulis, kemudian pensil. Dah aja tiga itu. Kamu baca buku yang banyak, kamu baca buku, kemudian kamu tulis apa yang ada di buku itu, tulis apa aja, pokoknya kamu tulis saja, kamu salin, istilahnya kamu salin buku itu aja, dua itu, nulis sama membaca. Semangat lagi sebenarnya hafalan. Jadi menghafal hal-hal yang emang harus dihafal. Kayak mungkin kalau di apa ya, mungkin sosok pendek gitu ya. Kemudian Iya, kalau iya, mungkin iya. mulai belajar bahasa Arab ya kamu harus Berarti sudah dari kecil ya? sudah dari kecil diajari, ya kamu hafalin mufrad gitu kan. Habis itu ya kamu hafalin tasrif gitu kan, hal-hal seperti itu gitu. Awalnya seperti itu. Sebenarnya ada banyak hal yang saya diajarkan. Kemudian ya kamu setelah intinya ketika di luar jadwal itu kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Berarti apa tuh kegiatan Mas yang lakuin? Di luar jadwal ya? Ya saya bermain. Jadi ketika teman-teman saya pulang dari sekolahnya, mereka akan datang untuk mencari saya. Akan datang, saya bilang gitu ya, datang, ayo main, ayo baru saya main. Jadi ketika mereka juga sekolah, cuma di rumah. Cuman itu sebenarnya bukan 6 tahun, saya di situ hanya 3 tahun saya melakukan itu. Jadi tahun pertama sebenarnya ada 3 tahapan kan, 3 tahun saya melakukan hal itu. Saya sekolah SD 3 tahun. Yang Mas bilang di awal gap 3 tahun itu, ini berarti enggak, bukan, beda lagi itu dia setelah tamat SMA. Ini saya sebenarnya sekolah saya tuh saya sekolah yang murni full itu hanya SMP sama TK. TK oke. SMP full, cuman SD sama SMA saya enggak full. Jadi saya SD itu cuma 3 tahun, 3 tahun terakhir gitu. 3 tahun pertama saya itu 3 tahun pertama pun dibagi menjadi 3. Tahun pertama itu tahun perkenalan, atau saya mungkin ini penamaan saya sendiri ya, perkenalan. Saya menamakan tahun perkenalan karena di tahun itu saya tidak melakukan apapun. Saya hanya memahami lingkungan semua, lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, lingkungan yang ada di situ. Walaupun mungkin ketika itu saya tidak menyadari hal itu. Jadi saya penamaan itu saya adakan saat ini saja gitu. Karena ketika itu saya emang dari orang tua pun tidak ada disuruh belajar. Udah kamu lakukan apa yang aku mau gitu. Kamu bebas. Gitu. Hanya di situ mungkin di situ saya berpikir kayak apa yang harus saya lakukan, karena teman-teman saya sekolah bisa harus ngapain gitu. Ya udah saya harus keliling sendiri. Ya di situ akhirnya saya kayak mau nggak mau kita akan berpikir di situ. Seorang anak walaupun dia masih kecil, cuman ketika dia sendiri dia akan berpikir, seorang anak. Makanya dari kecil pun saya sudah berpikir apa yang harus saya lakukan. Maka saya main sendiri, saya buat apa sih yang harus saya buat untuk saya bisa senang gitu. Saya kenalan gitu, ikut. Jadi ketika kemanapun saya pergi saya ikut gitu. Itu tahun pertama. Dan di tahun kedua baru saya belajar.
Jadi saya mulai belajar di tahun kedua. Tahun kedua saya sudah kenal sama masyarakat, saya sudah dikenal, saya punya teman-teman gitu. Sudah punya teman di tahun kedua baru saya belajar. Saya belajar dengan hal-hal yang sudah disiapkan gitu. Dan dengan silabus disiapkan oleh orang tua ketika itu. Jadi kamu pelajari ini saja. Udah tahun kedua seperti itu. Itu juga hanya 1 tahun saja. Hanya 1 tahun saya mempelajari itu. Dan baru di tahun ketiga itu saya mungkin bagi sebagian orang ini terlalu jauh mungkin ya. Akan tetapi saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang tua saya ketika saat itu. Di tahun ketiga saya diajak untuk mungkin berkeliling Lombok tahun ketiga. Jadi itu tahun ketiga. Saya masih SD itu juga masih kecil kan. Istilahnya apa sih yang anak SD bisa apa sih gitu. Anak SD bisa apa sih gitu. Terus saya diajak keliling Lombok. Saya diajak ke pesantren gitu. Kemudian saya diajak untuk mengetahui sistem pesantren gitu. Saya mungkin orang-orang saat ini berpikir emang anak sekecil itu bisa Betul. kayak kamu ngapain sih, maksudnya kalau belajar di pesantren ya teman-teman mempelajari sistem pesantren untuk anak sekecil itu buat apa gitu lah. Iya. Akan tapi saya juga tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang tua saya, cuman ya udah ikut aja. Kemudian ketika orang tua saya berbicara dengan kiai pesantren itu, ya saya duduk kayak mendengarkan. dan orang tua saya bilang kemanapun saya pergi ikut dan dengarkan, itu saja, ikut dengarkan. Dan setiap orang tua saya keluar bilang ayo kita pergi. Walaupun itu kan maksudnya pertemuan orang tua yang sangat menurut saya itu sangat menjenuhkan dan sangat membosankan gitu. Betul. Aku tuh masih kecil itu butuh main gitu. Aku tuh butuh main, makanya ya. Tapi kenapa saat itu saya tidak ada waktu untuk bermain? Ya mungkin emang saya punya, mungkin ketika pulang saya bisa bermain gitu. Mungkin kalau pagi saya bisa melakukan hal itu karena teman-teman saya sekolah. Saya tidak sekolah, jadi saya bisa ikut kegiatan orang tua yang random gak jelas mungkin ya. Iya. Kayak saya pikir saat itu ngapain akhirnya. Dulu mungkin mikirnya nggak jelas. Cuman sekarang akhirnya saya tahu gitu. Sekarang akan tetapi mungkin karena dulu saya jarang bermain, maka di umur saya yang sekarang saya justru memperbanyak diri saya bermain. Betul sekali. Saya merasakan itu. Makanya Dan sekarang saya bermain. Iya, betul sekali. Kuliah. Jadi makan itu kan 3 tahun ya. 3 tahun saya emang merasakan efek dari ajaran orang tua 3 tahun itu. Kemudian ketika itu sebenarnya ibu saya tidak tahan melihat saya seperti itu. Kayak saya tidak, mungkin ibu saya melihat kamu nggak punya teman, kamu berarti ada di sisi orang ibu tuh merasa ya kayak kasihan gitu ya. Tidak punya teman, terus kurangnya pendidikan, mungkin yang orang-orang lihatin gitu kan. Tapi justru saya merasa saya bisa lebih baik dari orang-orang yang sekolah SD. Betul. Dan akhirnya ketika ibu saya memutuskan untuk kamu harus SD, saya SD, saya langsung kelas 4. Saya nggak kenal dari awal karena kebetulan emang sekolah itu kan saya dikembalikan ke Lombok Timur. Karena dari ibu emang tempat-tempat orang sekolah, kalau tapi sekolah kayak tadi cerita di formal awal, ya gitu ya berarti dikembalikan ke sana, hanya disuruh pilih sekolah yang mana pun yang kamu inginkan di sini. Akhirnya saya memilih sekolah yang emang karena kakak saya kan punya kakak perempuan. Kalau kakak saya itu dia emang riwayat sekolahnya bagus, tidak seperti saya karena saya produk ini percobaan ya. Anak kedua berarti. Anak kedua saya. Iya. Nah, sebenarnya saya anak ketiga, cuman kakak saya yang paling besar meninggal. Jadi saya naik tingkat saya sekarang. Yang ketiga jadi kedua, yang kedua jadi pertama gitu. Kalau kakak saya emang akademiknya bagus dan dia prestasi gitu. Akan tapi ketika saya kembali ke Lombok Timur disuruh kamu paling suka di mana? Dikasih 3 pilihan sekolah, 4 pilihan sekolah gitu. Dimanapun yang kamu inginkan gitu. Yang penting kamu sekolah gitu kan. Akhirnya saya memilih sekolah yang agak sedikit jauh dari rumah, yang tempat yang menurut saya tidak bertemu dengan saudara-saudara saya. Iya. Saya ingin pisah dan saya ingin sekolah dengan
saudara-saudara saya. Mungkin gak nih ada faktor karena Mas dari TK terus langsung pindah nih, Tidak, karena jadi kayak merasa sekarang udah di Lombok Timur lagi, kayak masih pengen jauh lagi ya sekolahnya, ada nggak? Atau mungkin ada pemikiran lain? tidak. Sebenarnya saya hanya ini saja. Saya itu cuman ingin, saya nggak tahu ya kenapa. Cuma saya selalu merasa saya itu tidak ingin sama dengan yang lain. Oh, Karena hebat, iya, iya, iya. saya selalu sebenarnya saya sendiri pun suka membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Hmm. Suka menilai orang lain gitu saja. Kayak misalkan eh kamu sekolah di mana? Hmm. Sekolah di sini, di instansi ini. Saya lihat apa sih hasil yang dia dapat dari instansi ini. Gitu-gitu aja. Gitu. Masih kecil nih ya. Sebenarnya itu ini apa? Itu akan berimbas nanti ketika SMP sebenarnya. Maka ketika SMP nanti saya disuruh sekolah di tempat yang pertama ada beberapa pilihan. Di antaranya ada Gontor yang kita tahu itu gitu kan. Gontor. Ya gitu. Tapi justru saya menolak Gontor. Terus ada di pesantren yang lain juga di Jawa Tengah. Saya menolak itu juga karena saya ingin ketika itu saya berpikir juga kayak saya ingin sekolah di tempat yang belum ada keluarga saya sekolah situ. Makanya saya tidak pernah sekolah di tempat yang terkenal, yang wah mewah, nggak pernah. Saya selalu di tempat yang emang terpencil atau enggak yang tidak begitu terkenal gitu, yang biasa-biasa saja gitu. Dan di situ saya merasa saya bisa explore lebih gitu. Oke, kasih aku gitu, aku bisa explore sendiri. Dan hasil dari 3 tahun kan SD itu kan 6 tahun ya, 3 tahun saya habiskan dengan orang tua. Nah, ketika saya masuk ke 4, alhamdulillah ya lah gitu, saya bisa bersaing dengan teman-teman saya. Keren. Nih kita lama-lama makin serius nih. Ya, Karena kita ngobrol nih kayak nggak ada skrip, nggak ada apa, kita ngobrol santai aja, saling tanya dan sebagainya. Saya pengen tahu Mas Ibra dari lebih dalam, dan kayak ternyata masih kecil aja pemikirannya sudah seperti itu ya. Keren banget sih. Jadi ini pertanyaan terakhir nih, karena mungkin sudah terlalu lama mungkin ya, karena mungkin teman-teman masih penasaran, mungkin nanti kita bikin lagi, entah Mas Ibra lagi atau beliau menjadi teman saya di sini dengan tamu yang berbeda, kita nggak tahu. We'll see kedepannya gimana. Pertanyaan terakhir Mas Ibra, Mas pernah nggak berada di fase kayak males nih gua, kayak males ngapa-ngapain, terus kayak bosen lah dan sebagainya, terus gimana cara Mas buat kayak gua harus semangat, gua harus bisa kayak gini, apa tuh? Ada nggak tuh di posisi itu, dan apa yang membuat Mas Ibra bisa semangat lagi? Mungkin temen bisa di-share ke teman-teman. Ya kalau saya sendiri, saya pribadi ya, saya pernah di posisi itu, dan ketika saya malas ya, sebenarnya saya tuh orang sebenarnya jujur ya, saya tuh pemalas gitu. Saya tuh pemalas orangnya. Akan tapi saya selalu memposisikan diri saya di tempat yang sulit. Karena saya merasa ketika saya berada di tempat yang sulit, itu akan memaksa saya untuk bergerak. Iya. Makanya kayak ada hal-hal yang tidak wajib, yang kayak kamu tidak harus ikut, kamu tidak harus melakukan itu. Cuma saya memasukkan diri saya ke situ agar saya memiliki kewajiban, agar ada hal yang mendorong saya melakukan itu. Kayak misalkan gini, misalkan organisasi, komunitas gitu. Kan organisasi itu bukan hal yang wajib, akan tapi saya sengaja memasukkan diri saya ke organisasi, misalkan untuk agar organisasi itu yang mencabuk saya, memukul saya, kamu harus bergerak gitu. Saya memasukkan diri saya ke komunitas agar, karena komunitas itu akan memberikan kamu kewajiban yang mau nggak mau kamu harus mengerjakannya gitu. Iya. Itu Jadi ada rasa tanggung jawab ada di situ. tanggung jawab di situ gitu. Jadi mau nggak apa kamu harus jalan gitu. Kayak sebenarnya hal seperti itu, mungkin itu kalau mungkin kita sudah di tingkatan kuliah ya. Cuman kalau masih kecil gitu ya,
Sebenarnya saya emang Tidak berpikiran itu ya? ya, Happy aja gitu? happy aja. Saya emang melakukan apapun yang saya suka gitu. Melakukan, aku suka apa gitu, aku lakukan itu gitu. Karena menurut saya gini, semua hal itu adalah pelajaran, semua hal itu adalah kebaikan. Kayak misalkan gini, kamu suka bermain, sebenarnya bermain adalah sesuatu yang umum. Nah, apa yang permainan apa yang kamu suka? Kalau kamu menyukai suatu permainan, akan tapi kalau kamu aku hanya suka bermain saja. Jadi umumnya saja yang kita ambil, kayak aku hanya suka bermain saja dengan teman-teman, itu artinya kamu suka sosialisasi. Iya sih. Sosialisasi berarti emang kerjakan aja itu gitu. Iya, Berarti apa istilahnya, kamu tuh sosialis, orang yang suka bersosial gitu kan, gitu. Jadi udah kerjakan itu, dan itu adalah suatu pelajaran, bukan karena tidak semua orang pandai bersosial gitu. Jadi Betul. kamu udah lakukan saja itu dari saat kecil itu, kecil itu. Maka ketika kamu besar, kamu akan gampang bersosial. Maka bagi ini menurut saya pribadi ya, walaupun saya mungkin belum punya anak gitu Iya, kan, iya. bukan Tapi kan bukan akan. orang tua. Akan memiliki anak. Iya, Iya nggak semoga sih? aja ya. Semua orang bakal akan memulai anak. dan Ya, mempunyai kecuali istri. orang-orang yang Apa udah nih? free kan. Oh iya gitu kan, itu banyak bahasan gitu kan. Iya. Soalnya kan gitu. Maksudnya udah kasih aja gitu. Cuman kalau menurut saya, kita kalau misalkan dari posisi orang tua gitu ya, kita harus mengetahui apa yang anak suka, dan kita harus tahu manfaat dari yang dia suka itu apa. Selalu ada. Kayak aku suka menggambar, udah biarin aja dia, beliin dia gambar yang banyak, gambar yang banyak, bisa jadi seniman. Iya. Aku suka mobil-mobilan, dia beliin mobil-mobilan, beliin dia obeng-obengnya, beliin dia, suruh bongkar itu mobil-mobilannya, dia bisa jadi mekanik. Sangat mungkin buat teman-teman dan buat saya sendiri ya, kayak wow banget sih. Ya, terima kasih Mas Ibra. Oke, terima kasih kembali Mas Jangan Adrian. jangan bosan